Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi hari ini dikutip dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah engkau berpikir apakah yang mendasari dirimu bersyukur kepada Tuhan? Apakah yang mendasari perasaanmu, hatimu, pikiranmu berdoa kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan? Paulus sampai 2 kali memberikan ajakan ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang mendasari kita untuk senantiasa bersukacita, bersyukur dan berdoa adalah anugerah keselamatan yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, dan ini sering terlalaikan atau berlalu begitu saja dalam kehidupan orang Kristen, indahnya, misterinya, uniknya Tuhan Allah yang kita kenal itu melakukan tindakan proses pembentukan di dalam diri kita masing-masing, agar diri kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan atas diri kita. Ada sebuah ilustrasi, seseorang diberi 2 kotak oleh Tuhan. Kotak itu yang pertama berwarna hitam, kotak kedua berwarna emas. Ke dalam kotak hitam Tuhan memintanya supaya kita memasukkan segala kesedihan dan masalah kita. Sedangkan segala sukacita dan pengalaman yang menyenangkan dimasukkan ke dalam kotak emas. Setelah sekian waktu ia heran, kotak emasnya bertambah berat, sementara kotak hitamnya tetap saja ringan. Lalu dia penasaran, kemudian orang itu membuka kotak hitamnya. Ternyata ada lubang di dasar kotak itu, hingga setiap hal yang kita masukkan ke dalam kotak hitam tersebut tidak tersimpan. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, agar kau selalu menghitung berkatmu dan melupakan segala kepedihanmu. Nats ini ditulis Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Seorang rekan kerja menemui dirinya, Epafroditus.
Lalu dia mendapat kabar berita dari Epaphroditus, ada permasalahan yang terjadi di jemaat yang dia layani dan dia tinggalkan, yaitu adalah jemaat Filipi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perbedaan paham antara Euodia bersama dengan Sintike. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat ini luar biasa bergumul karena mereka senantiasa diperhadapkan dengan situasi keagamaan, budaya, politik yang sepertinya tidak memberikan sumbangsi yang cukup signifikan dalam proses pengenalan dan pertumbuhan iman mereka terhadap Tuhan. Lalu Paulus mengirimkan surat. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan sebenarnya dia adalah pribadi yang patut diperhatikan karena dia mengalami pergumulan yang hebat di dalam penjara tersebut. Tapi justru dia memberikan sokongan, ajakan, semangat, motivasi yang sangat luar biasa kepada jemaat Filipi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengatakan supaya jemaat ini senantiasa bersukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengajak rekan kerja yang ia tinggalkan dan masih bekerja untuk senantiasa boleh menyatukan hati dan pikiran mereka, sekalipun ada perbedaan paham di antara mereka. Sungut-sungut harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Dan Paulus menyadari ketika hamba-hamba Tuhan ini tidak memiliki kesepahaman yang sama, kondisi ini bisa mengurangi sinergi atau proses pertumbuhan persekutuan daripada jemaat ini. Bisa merenggut sukacita yang sepatutnya menjadi milik daripada jemaat Filipi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengajak jemaat di Filipi ini untuk senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, baiklah mereka menyampaikan itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan kebersamaan yang benar-benar baik ke hadirat Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus meyakini benar-benar dalam kepercayaannya sebagai hamba Tuhan bahwa damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai hati dan pikiran daripada jemaat Filipi yang dia layani itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus berada di dalam penjara, tapi dia sebagai hamba Tuhan harus melakukan tindakan melebihi daripada keadaannya untuk memberikan penghiburan, pengharapan, persekutuan yang bertumbuh. Ini adalah sesuatu yang membuat kita terenyuh. Tetapi andaikan kita boleh lebih dalam memasuki pribadi daripada Paulus, justru kita boleh memberikan kesimpulan bahwa Paulus itu mendasari sukacita yang ada pada dirinya bukan melalui hal-hal yang bisa dilihat melalui kasat mata, dan juga di dalam kehidupan dari diri kita masing-masing. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hubungkan evangelium ini kepada epistel, yaitu adalah cerita Alkitab yang sudah biasa kita dengarkan, Yunus di perut ikan. Tuhan menyuruh Yunus itu untuk memberitakan firman Tuhan ke Ninive. Tetapi Yunus melakukan tindakan spekulasi, negosiasi dengan otoritas Allah. Yunus itu tidak berangkat ke Ninive, tapi justru Yunus itu berangkat kemana? Ke Tarsus. Akibat tindakan daripada Yunus ini,
Allah melakukan sebuah tindakan yang hebat di luar daripada nalar, di luar daripada intelektual, di luar daripada kemampuan berpikir kita, di luar daripada kemampuan berpikir Yunus. Ikan yang besar menelan dirinya, dan anehnya ikan itu tidak mengunyah dirinya, ditelan lalu masuk ke perut daripada ikan besar itu. Bapak ibu saudara-saudara, selama 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan. Apakah yang dilakukan Yunus berada di perut ikan itu? Yang pertama, Bapak ibu saudara-saudara, dia mencoba mengenal dirinya siapa. Yang kedua, dia mencoba mengenal Allah yang sebenarnya. Dia mencoba mengenal seberapa besar anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada dirinya dan juga kepada dunia. Yang keempat, Bapak ibu saudara-saudara, untuk apakah keselamatan anugerah yang telah diberikan Allah kepada dunia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ada pertanyaan tumbuh di dalam diri saudara masing-masing. Kenapakah Yunus itu tidak mau berangkat ke Nineve? Alasan yang pertama bagi Yunus adalah ada. Menurut pemahaman orang Yahudi, anugerah itu hanya berlangsung untuk mereka sendiri, dan itu disebut dengan pemahaman partikularistik atau pemahaman primordial. Pemahaman ini menular ke dalam diri daripada Yunus, sebab Yunus itu adalah bagian daripada bangsa Israel. Lalu ketika Yunus disuruh Allah ke Nineve, sebagaimana Nineve adalah bukan bagian daripada orang Israel, yang menurut Yunus tidak berhak menerima anugerah itu sendiri, itulah yang membuat dirinya tidak mau berangkat ke Nineve. Ketika perjalanan menuju Tarsus, gelombang badai hebat berlangsung di tengah lautan. Lalu penduduk kapal menyimpulkan bahwa sumber dari persoalan sehingga badai ini tidak berhenti adalah Yunus. Mereka menyimpulkan, Bapak ibu saudara-saudara, agar Yunus diangkat dan dijatuhkan kemana? Dan dijatuhkan ke laut. Lalu ikan raya atau ikan paus atau ikan sejenisnya menelan dirinya. Setelah Yunus mengenal dirinya, setelah Allah mengenal Yunus, tahu untuk bersyukur, tahu makna dan arti berdoa, tahu untuk bersukacita, lalu Allah memerintahkan ikan itu supaya memuntahkan dirinya di tepi lautan. Bolehkah engkau menuliskan bagaimana proses pembentukan imanmu kepada Tuhan? Adakah proses pembentukan itu seindah pembentukan yang diberlakukan terhadap Yunus? Bapak ibu saudara-saudara, ada hal-hal penting yang menurut kamu harus dipertahankan dalam hidup ini, karena engkau sudah luar biasa berjerih payah untuk mewujudkan hal-hal terpenting itu. Jabatan, kekayaan, atau fasilitas diri yang lain. Tapi ingatlah, seperti ungkapan daripada kitab Ayub itu, aku keluar telanjang dari rahim ibuku, tidak membawa apa-apa, dan aku juga akan kembali kepada Tuhan, tidak akan membawa apa-apa. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terkadang Bapak ibu saudara-saudara, dalam proses pembentukan yang Tuhan inginkan berlangsung atas dirimu, seperti proses pembentukan yang berlangsung atas diri Yunus, terkadang kita harus ditelan dulu. Terkadang kita harus berada di tempat yang kekurangan oksigen, sama seperti Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Terkadang kita harus berada di tempat yang tidak tepat, supaya kita menemukan sesuatu arti daripada anugerah yang besar itu, supaya kita menemukan begitu besar kasih Allah terhadap diri kita sendiri. Terkadang Bapak ibu saudara-saudara, yang termahal, yang begitu luar biasa engkau takutkan hilang dari dirimu, termasuk anak-anakmu, hartamu, jabatanmu, itu semua hilang daripada diri Ayub. Semua yang sungguh sangat bernilai menurut diri daripada Ayub, semua hilang dari dirinya. Tapi dia mau untuk itu, karena dia tahu melebihi daripada segalanya Tuhan jauh lebih hebat.
Proses pembentukan Allah jauh lebih berharga, jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi dari hal-hal yang menurut kita adalah berharga, bernilai, begitu luar biasa kita pertahankan dalam hidup kita. Tapi terkadang itu sirna daripada diri kita, supaya kita sesuai seturut dengan nilai standar yang sudah ditentukan oleh Tuhan berlangsung atas diri kita. Daudu menggang asini roha dao marga sian ngoluki sai puji oku maho Tuhaku dao marga asini roha. Ya. Satu tadi yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Karena begitu hebat proses pembentukan Tuhan berlangsung atas diri kita supaya kita hebat. Terkadang senjata yang paling ampuh yang Tuhan pakai untuk pembentukan dirimu adalah apa? Ingat air matamu. Ingat pergumulanmu. Ingat dukamu. Ingat permasalahan yang sedang kamu alami pada hari ini. Tetapi ketika engkau mau diam sejenak 3 hari 3 malam, seperti keberadaan daripada Yunus. Ketika engkau mau terpenjara sebentar, seperti keberadaan daripada Paulus yang terpenjara ini, disitulah engkau berpikir bahwa hidupku bukanlah berlangsung atas diriku sendiri saja, bahwa kepentingan hidupku bukan hanya untuk diriku saja, tapi juga kepentingan orang lain. Bahwa hidupku adalah nilainya bukan dengan apa yang saya kumpulkan ini, tapi nilaiku adalah ketika Tuhan peduli atas diriku, supaya aku tetap terjaga menjadi emas murni, bertahan dalam kondisi yang bagaimanapun. Lalu aku menjadi anak yang paling dia cintai, yang paling dia kasihi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, berdoa, bersyukurlah. Arti berdoa sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, diam, mengakui kelemahan dan ketidakmampuanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, arti berdoa sebenarnya adalah mengakui keterbatasan dan kelemahanmu kepada Tuhan. Moluadong dope halak martangi yang mangasakko guguna, dangadok perbuih di tangi yang disi. Moluadong dope jolma martangi yang mangasakko jabatanna, dangadok perbuih di tangi yang disi. Moluadong dope jolma martangi yang mangasakko dirina, dangadong disi gogo. Kenapa doa itu ditemukan oleh Yunus setelah dia berada di kegelapan 3 hari 3 malam? Bacalah doa daripada Yunus itu, ayat 1 sampai dengan ayat 11, pasal 2. Kita bisa menangis bagaimana Yunus bergumul di situ. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam proses pembentukan Tuhan atas diri kita, itulah yang membuat kita tidak berhenti berdoa. Itulah yang membuat kita tidak berhenti bersyukur. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang membuat kita Bapak Ibu saudara-saudara tidak berhenti bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku ucapkan, ku katakan, bersukacitalah. Dao marga holong niroham sian saluhut nai. Buat sudah saluhut naut Tuhan, marhite persetujuanmu, tapi asin roham harus menjadi bagian daripada kehidupanku. Karena itulah yang termahal untukku, dan itulah yang membuat saya selalu bersukacita dan selalu tersenyum.